Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai kajian berpedoman pada Kitab Riyadhus Shalihin. Bab pertama di dalam Kitab Riyadhus Shalihin adalah tentang babul ikhlas wa ihdar niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal barizah wal khafiyah, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal-amal kita dan perkataan-perkataan kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik di keramaian maupun di kesendirian. Inilah bab yang ingin kita bahas tentang al-ikhlas. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa tidak ada satu tujuan pun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kecuali dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, mentauhidkannya, mengesahkannya dalam seluruh bentuk amal kegiatan kita, amal pengabdian kita, baik amal hati maupun amal fisik kita, amal yang zahir maupun amal yang batin. Dari situlah bahwa semua apa yang lahir, yang terungkap maupun yang tersembunyi, baik dalam gerak yang tidak terlihat maupun gerak yang terlihat, baik dalam semua perilaku yang nyata maupun perilaku yang tersembunyi di dalam diri kita, harus dipersembahkan kepada Allah Rabbul Alamin dan karena Allah Azza wa Jalla. Ketika salah satu bagian dari apa yang kita sebutkan tadi dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kesyirikan. Keikhlasan adalah bagian dari unsur terpenting dari semua amal-amal yang kita lakukan, ya, yaitu dia adalah bagian hati, bagian jiwa. Untuk lebih memahami tentang arti keikhlasan, walaupun banyak definisi dan ungkapan yang dikemukakan oleh para ulama dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah memberikan kesimpulan tentang arti ikhlas, yaitu ifradul haq subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam motivasi melakukan ketaatan. Di sini sangat jelas bahwa yang dinilai adalah motivasi melakukan ketaatan, berarti tidak melakukan sesuatu tidak akan pernah berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melakukan sesuatu yang diharamkan tak berubah apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap sesuatu itu haram walaupun dengan berbagai niat apapun, karena arti keikhlasan adalah al-qasdu fin niyah, al-qasdu fit ta'ah, motivasi ketaatan itu sendiri. Jadi kalau bukan ketaatan, tidak akan pernah ada artinya tidak merubah apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah sebuah kemaksiatan, tetaplah sebuah pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah ada dua unsur penting di dalam masalah pembahasan niat. Yang pertama adalah melakukan ketaatan itu sendiri, baik kewajiban maupun sunnah maupun yang mubah. Bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang di luar ketaatan, pelanggaran terhadap ketaatan, tidak akan ada arti, baik itu diniatkan karena Allah atau tidak diniatkan karena Allah. Itu semua tidak akan pernah merubah hakikat kemaksiatan itu sendiri, tidak akan merubah pelanggaran itu sendiri. Dia tetaplah sebuah kemaksiatan dan pelanggaran. Mengapa begitu penting kita membahas tentang keikhlasan?
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa siapa yang hendak menyusun sebuah kitab, man sannafa kitaban, barang siapa yang hendak menyusun suatu kitab, falyabda bihadzal hadits, maka mulailah dengan hadis ini. Yang dimaksud adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Memulainya dengan innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal-amal itu tergantung pada niatnya. Mengapa begitu penting? Sehingga sampai-sampai unsur terpenting dalam sebuah aktivitas, yaitu dakwah, memulainya dengan innamal a'malu binniyat, mengoreksi dirinya, mengingatkan dirinya untuk berada pada posisi niat yang benar, yaitu keikhlasan kepada Allah Rabbul Alamin. Mari kita lihat beberapa unsur penting mengapa pembahasan niat dijadikan posisi besar, posisi awal dalam setiap pembahasan, baik itu kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab fiqih maupun kitab-kitab yang lain. Yang pertama adalah bahwa innal ikhlas min ahammi a'malil qulub, bahwa keikhlasan itu adalah amalan hati yang paling penting sekali, karena dia adalah ruh dari sebuah amal. Kalau amal itu bisa berjasad, bisa berbentuk fisik, maka ruhnya adalah keikhlasan. Tanpa keikhlasan, maka semua amal yang kita lakukan, amal ketaatan yang kita lakukan, itu tak ada sedikit pun gerak dan tak ada sedikit pun pertumbuhan yang berarti. Jadi lama-lama mati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat betapa pentingnya masalah amal-amal hati yang harus kita perhatikan dalam setiap amal-amal fisik yang selalu kita lakukan tiada henti, baik sadar ataupun tidak sadar. Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian dan bentuk-bentuk fisik kalian. Seandainya ukuran kebaikan kita dan keburukan kita, seandainya ukuran kemuliaan dan kehinaan kita berdasarkan jasad dan surah, tentu tak ada satupun kita yang tidak akan protes. Kenapa? Karena kita tak pernah minta bentuk kita dan jasad kita. Keinginan kita untuk jasad seperti ini, jisim seperti ini, bentuk seperti ini tidak pernah kita minta kepada Allah Rabbul Alamin. Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya, yaitu kita diciptakan seperti sekarang kita lahir ini. Untuk itulah ukurannya, kata Rasulullah SAW, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ukuran kebaikan kita dan keburukan kita, ukuran kemuliaan kita dan kehinaan kita berada di standar qalbu kalian dan amal-amal kalian. Tambah bersih kalbunya, tambah ikhlas kalbunya, tambah bersih amalnya, tambah benar amalnya, maka tambah baik dan tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jasadnya adalah orang yang paling jelek terbuka di muka bumi ini, karena nilainya bukan di jasad dan surah, tapi di mana? Di qalb dan di amal. Itulah pentingnya kita membahas masalah ikhlas, sehingga kita bisa sadar tentang bahwa ada bagian yang sering kita lupakan dalam setiap aktivitas kita, yaitu keikhlasan dalam beramal. Bahkan itu adalah ruhnya. Ketika ruhnya tidak ada, maka matilah amal itu sia-sia, haba'an mansurah. Yang kedua, mengapa kita membahas tentang keikhlasan dan mengapa pula para ulama mencantumkan bab keikhlasan itu di bagian-bagian pertama. Yang kedua adalah innal ikhlasa ahadu syaratai qubulil a'mal, bahwa keikhlasan itu
dalam ukuran apapun, sekecil apapun amalan itu, dia tetap memiliki standar diterimanya atau tidak diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Standarnya sebagaimana yang sudah banyak diceritakan dan disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang harus setiap saat kita perhatikan. Kenapa? Karena setiap saat tak ada sedikit pun kita yang tidak bergerak. Tak ada di antara kita yang tidak tumbuh terus bergerak, walaupun pergerakannya kecil. Tidur walaupun dalam keadaan diam tetap saja bergerak, yaitu bergerak pikiran, bergerak hati, bergerak mata, bergerak tangan, bergerak kaki, bahkan bergerak semua tubuh dan hatinya di setiap harinya. Maka percuma kalau kita tidak memperhatikan segi syarat diterimanya ini, karena hampir setiap jutaan kali kita melakukan itu, semuanya tiada arti dan tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Rentang antara kita hidup sampai kita mati, semua rentang itu, tak ada satupun yang terlewat. Detik-detik yang terus berlalu dari mulai kita lahir sampai kita umur sekarang 20 tahun, sampai umur kita 40 tahun sekarang, atau bahkan ada yang sudah 50 tahun, bahkan ada yang sudah sampai 70 tahun. Rentangan ini semuanya Allah ciptakan liyabluwakum, untuk menguji kalian, ya, bukan untuk memilah satu dengan yang lainnya karena dia memiliki kelebihan kekayaan atau memiliki kepintaran yang luar biasa atau memiliki prestise yang cukup. Tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amalnya ahsan, berada pada posisi standar ahsan. Standar ahsan inilah yang perlu kita gali. Apa standarnya sehingga kita disebut ahsan? Mengapa disebut ahsan? Ya, dikatakan oleh Al-Fudayl Ibn Iyad rahimahullah bahwa yang disebut standar akhlak ahsan adalah akhlas wa aswab. Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, yang paling bersih, yang paling murni, dan yang paling aswab, yang paling tepat dengan kebenaran. Tambah ikhlas, tambah bersih, tambah murni, semakin tinggi kedudukan dia, walaupun tetap posisinya banyak yang diterima, tetapi posisi tambah keikhlasan, tambah kemurnian, tambah kemurnian kepada Allah, maka tambah tinggi dia. Begitu juga tambah aswab, tambah tepat dia sesuai syariah, tambah kuat ketepatannya, tambah mengakuratkan ketepatannya, tambah mulia juga dia di sisi Allah. Semuanya berada pada edaran antara akhlas dan aswab, tambah ikhlas atau tambah tepat. Ini yang dikatakan tafsir dari ahsanu amala. Jadi ukuran kita setiap hari diukur pada ukuran akhlas wa aswab. Mana yang paling akhlas, mana yang paling aswab. Untuk itu di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan, ahlul kitab, baik orang-orang kafir, ahlul kitab maupun musyrikun, illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi perintah ibadahnya ada. Jadi bukan berarti bahwa seorang manusia diciptakan udah begitu saja, mau sesuai nggak sesuai dengan perintah Allah, mau disebut ibadah nggak diibadah nggak. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka diperintahkan tidak lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa aswab. Mana yang paling tepat dengan peribadatan? Karena tidak akan mungkin disebut ibadah kalau tidak aswab, tidak sesuai dengan tuntunan wahyu. Lalu mana yang disebut peribadatan yang diperintahkan? Mukhlisina, bukan hanya beribadah tapi juga mukhlisin, peribadatan yang diikhlaskan kepada Allah Subhanahu
Yang dimurnikan bukan hanya ya'budullah, tapi juga ikhlas. Jadi boleh saja gerak hati kita setiap saat beribadah seakan-akan dalam tanda petik kita secara zahir beribadah, tetapi ketika keikhlasannya hilang, mukhlisina lahuddin, maka terhapus segi ya'budullah, ya, tersia-siakan. Hunafa, tidak berada dalam kesyirikan. Ini hal yang sangat penting. Jadi kita harus beribadah, tapi juga kita harus memperhatikan keikhlasan. Inilah banyak salafus saleh mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku obati dalam diriku kecuali masalah keikhlasan. Ini masalah yang sangat rumit. Sampai salafus saleh mau alaj saja, mau ilaj saja, mau mengobatinya saja berat. Kenapa? Ketika aku obati dari satu sisi, dia berubah dalam bentuk dan warna yang lain di sisi yang lain. Ini sekali halus sekali menipu kita dari segi keikhlasan. Ya, kamu sudah ikhlas, padahal itu adalah parang yang akan menohok dia supaya tidak ikhlas. Bahkan takut-takuti, kamu belum ikhlas, supaya untuk meng-cancel dia tidak beramal, agar tidak akan pernah ada keikhlasan. Karena tak ada keikhlasan tanpa amal. Wa ma umiru illa liya'budullah. Beramal baru ada keikhlasan. Tanpa amal tak ada keikhlasan, gitu ya. Jadi warna yang berbeda selalu dilakukan oleh setan untuk merubah keikhlasan kita dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi kita harus memperhatikan dalam masalah ini, sehingga kita dengar para salafus saleh yang melakukan amal-amal ketaatan dengan penuh keikhlasan. Kita dengar misalnya riwayat Al-Hasan Ibnu Ali rahimahullah, yang waktu di zamannya masih hidup, banyak janda-janda dan anak-anak yatim setiap pagi di rumahnya ada sembako sudah terletakkan di depan rumahnya, tanpa diketahui siapa yang meletakkan sembako-sembako itu. Ya, bayangkan oleh Anda. Saya lupa riwayatnya 600 atau 600 kalau tidak salah. Di mana rumah-rumah janda-janda dan anak-anak yatim itu setiap pagi sudah ada yang meletakkan sembako-sembako untuk makan mereka. Sampai pada batas waktu tertentu sekian tahun, tiba-tiba di pagi itu tak ada satu sembako pun yang diletakkan di depan rumah-rumah janda-janda dan anak-anak. Dan saat itu terdengar wafatnya Al-Hasan Ibnu Ali rahimahullah. Sampai beberapa hari, 2-3 hari, tetap saja tidak ada sembako yang ada di depan-depan rumah orang itu. Sejak itulah, setelah 3 hari itulah orang baru tahu, karena sejak kematian Al-Hasan Ibnu Ali tak ada satupun rumah-rumah yang penuh dengan sembako. Berarti yang memberikan sembako selama ini adalah Al-Hasan Ibnu Ali rahimahullah. Tak ada satupun yang tahu sepanjang kehidupan Al-Hasan Ibnu Ali, setiap pagi dia membawakan ketaatan dan keikhlasan kepada masyarakat. Jadi hal yang sangat ini tingkat yang beda, tapi paling tidak kita mengukur setiap saat jiwa-jiwa kita, apakah keikhlasan setiap saat tumbuh di dalam jiwa kita. Walaupun dia akan berubah dalam warna yang lain, kita akan berusaha pula untuk mencari strategi supaya warna yang lain itu pun kita bisa atasi. Yang ketiga, mengapa kita membahas tentang keikhlasan di bab pertama ini? Innal ikhlas yu'azzimul amal hatta yazina 'inda Allah jabala. Wal riya yuhaqqirul amal al-'azim fala yazinu 'inda Allah habaa. Keikhlasan itu akan mengagungkan amal, membesarkan amal, sampai di sisi Allah setimbang, sebanding, seukur dengan gunung. Sedangkan riya akan menghancurkan amal, sampai di sisi Allah tidak ada satu arti pun, seperti debu yang
tertiup oleh angin yang sangat dahsyat, bertebaran habis. Walaupun kita lelah, walaupun kita capek, walaupun amalnya sangat luar biasa, amal al-anbiya wa rusul, yaitu dakwah dan jihad fi sabilillah. Bukankah Bilal bin Rabah, walaupun amalnya sedikit, walaupun ringan di mata orang, tapi terompahnya sudah terdengar sebelum Rasulullah SAW memasuki jannah. Terompahnya sudah terdengar. Hanya amalan ringan. Apa itu? Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Bukan itu ukurannya. Ukurannya karena al-ikhlas. Karena tak ada satupun yang tahu amalan Bilal bin Rabah sebelum Rasulullah SAW tanyakan, apa amalanmu yang menyebabkan pahala sebesar itu? Berarti ikhlas banget, nggak ada yang tahu, gitu ya. Ini yang harus kita lihat. Tetapi bukankah kita juga pernah mendengar seorang laki-laki yang sangat hebat luar biasa dalam sebuah pertempuran di masa Rasulullah SAW? Ini jihad fisabilillah yang derajatnya puncak dari amal saleh. Tetapi para sahabat sudah menduga dan mengatakan dia penghuni surga. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dia penghuni neraka. Ada apa di balik itu? Keikhlasan telah mengikis semua amal-amal saleh yang pada akhirnya terbukti tak sanggup dia menahan semua derita, terbunuh dan membunuh diri. Bunuh diri, selesai. Kenapa? Tak ada keikhlasan. Jadi keikhlasan akan membesarkan niat. Makanya dikatakan di dalam suratul Hajj, di dalam Riyadhus Shalihin ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang jadi masalah adalah bukan masalah darah dan daging yang kita sembelih. Sebesar apapun itu, semucur banyak apapun darahnya, itu bukan itu yang sampai kepada Allah, yang naik kepada Allah. Apa yang naiknya? Taqwa minkum, at-taqwa hauna. Taqwa itu di sini, keikhlasan. Enggak ada keikhlasan, selesai. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang sedikit, ringan, mungkin di mata orang lain, wah sedikit banget, kecil banget amalnya, tetapi bisa dibesarkan oleh niat, besar sekali. Dan banyak sekali amal-amal yang begitu besar tapi malah diremehkan oleh niatnya. Jadi perhatikan niat kita di dalam diri kita. Yang keempat, kenapa kita membahas keikhlasan? Al-ikhlasu hisnul mu'min min nazaghatis syayatin wa fitanil mudillin. Sesungguhnya ikhlas itu adalah benteng seorang mukmin dari segala trik-trik setan yang tiada henti akan menjerumuskan kita, dan fitnah orang-orang yang menyesatkan. Di dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika iblis mencoba mengancam akan menjerumuskan seluruh anak Adam, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mereka yang tidak terkena intrik dari setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau di antara mereka yang mukhlasi, yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari-harinya memang sudah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menuntunnya, tanpa sedikit pun dia merasa dia amalnya dia yang lakukan, dia murni. Sehingga kita bisa lihat, kalau kita ikhlas,
maka bencana apapun yang terjadi, walaupun mungkin saja dampak bencana itu akan terkena pada diri kita, tapi di akhirat kita akan terbersihkan dan terselamatkan karena kita ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin dalam beramal. Di dalam hadis yang tercantum di dalam Riyadhus Shalihin ini, misalnya diceritakan bahwa ketika ada satu pasukan yang sangat besar hendak menggempur, ya, maka lalu di situ mungkin saja banyak orang-orang yang mungkin sedang belanja atau sedang berjalan tanpa mereka ikut serta kepada para pembuat bencana ini, penyerang ini. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hukuman dan azab kepada para penyerang Ka'bah itu, akan mungkin terkena pada orang-orang yang tidak bersalah. Iya, terkena saat itu. Tetapi di akhirat yub'atu ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Bisa bersih, bisa murni, bisa selamat jika saat itu keikhlasan ada dalam jiwa kita ketika kita beramal kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi sangat besar artinya di zaman penuh fitnah seperti ini, keikhlasan perlu kita tumbuhkan setiap saat agar kita tidak terkena bencana. Paling tidak di akhirat kelak kita akan diselamatkan dari dari siksaan Allah Rabbul Alamin terhadap orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir, bahwa perlu kita pahami, jika sebuah amal yang mulia saja menyampaikan hidayah kepada saudara-saudara kita di mana saja mereka berada, kapanpun itu, ketika keikhlasan itu kosong dari diri kita, maka kita bisa lihat banyak orang yang tak memiliki athar di dalam jiwa-jiwa orang yang mendengarnya. Walaupun ribuan kata dia akan lontarkan, walaupun berkali-kali ceramah dan nasihat itu diberikan, tapi tak punya pengaruh pada orang lain. Tak ada athar yang tumbuh dalam jiwa seseorang. Kenapa? Kemungkinan terbesar kita kurang ikhlas dalam menyampaikannya. Jadi sangat urgent sekali dalam balagh, ya, menyampaikan hidayah kepada orang lain pun. Keikhlasan adalah pengantar utama yang akan menyampaikan ke jiwa-jiwa manusia agar dia bisa mempunyai athar, bekas yang baik, positif, mulia di dalam jiwa seseorang. Walaupun mungkin kata-katanya sangat sederhana, tapi bisa menumbuhkan keikhlasan. Maka kita lihat banyak di zaman ini, di zaman kita sekarang ini, mudah-mudahan tidak termasuk kita, dan kita berdoa semoga Allah ikhlaskan diri kita masing-masing pada Allah Rabbul Alamin. Ada khutbah Jumat, ada kajian-kajian mingguan, ada tablik-tablik akbar, ada bahkan HBI, Hari Raya Besar Islam. Setiap saat ceramah, balagh, penyampaian materi, nasihat. Tapi apakah ada perubahan yang besar dalam jiwa-jiwa umat? Jangan-jangan mungkin keikhlasan kita dalam menyampaikan. Sampai-sampai para al-anbiya, para rasul dibersihkan sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada penghalang antara wahyu, hidayah sampai kepada umatnya. Sampai-sampai gak boleh menerima ujrah, upah sedikit pun. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109, para anbiya mengatakan, a'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim, wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku tidak meminta kepada kalian dalam masalah dakwahku ini upah sedikit pun. Upahku berasal dari Rabbul Alamin. Agar apa? Agar bersih sampainya, melesat, langsung menancap ke jiwa orang. Ya, begitu keikhlasan dibersihkan dari para anbiya. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin, baik amal-amal kita, baik kata-kata kita, baik setiap perilaku kita, baik ibadah ketaatan kita,
ataupun dakwah yang kita lakukan, semoga Allah tumbuhkan keikhlasan dalam diri kita. Ini bukan kepentingan untuk orang lain dan bukan juga untuk menambah kerajaan Allah, tidak. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun. Kitalah yang membutuhkannya. Sampai-sampai di suatu saat kita berada di dalam satu kesempitan yang luar biasa, doa-doa yang kita panjatkan pun tergantung pada keikhlasan amal. Di saat kita mentawasulkan doa kita seperti 3 orang yang sedang tertutup dalam sebuah gua. Dan bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa umat ini akan ditolong dengan orang-orang dhaif di antara mereka, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tertindas di antara mereka. Dengan apa? Dengan doa mereka, dengan keikhlasan mereka, dengan permintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kedoifan mereka pun sangat mulia, dibesarkan oleh keikhlasan dan doa-doa mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan dakwah kita pun ditolong oleh orang-orang yang mendoakan kita dengan keikhlasan kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kelurusan buat kita sekalian di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.